Bab 84 Makan bakso. Bagaimana sayang? Apa kamu suka tata letak semua barang-barang di rumah baru kita? Tanya Andre ketika membawa Ayumi melihat rumah yang mulai hari ini akan ditempatinya. Wajah wanita itu berbinar melihat setiap interior dan juga barang-barang di dalamnya. Itu semua adalah kesukaannya. Aku suka Mas, sangat suka. Angguknya dengan antusias. Ayumi berjalan melihat-lihat dengan terus senyum mengembang. Apalagi saat masuk, matanya disuguhkan oleh taman yang seperti taman kanak-kanak sesuai permintaan Dania. Makasih Mas, terima kasih untuk semuanya. Ayumi langsung memulek sang suami dengan erat dan mendaratkan beberapa kali cumian di pipi kanannya. Loh kok pipi kiri sih, nanti yang lain cemburu loh, protes Andre. Hal itu mampu membuat Ayumi terkekeh pelan. Akhirnya, wanita itu mencumi setiap wajah Andre. Tentu Andre langsung senyum-senyum dengan wajah tampak senang. Kita lihat lantai atas ya, ajaknya mengganggu tangan sang istri. Ayumi terus menatap sekeliling ketika Andre menarik tangannya sampai tak sadar jika mereka sudah sampai di dalam kamar yang teramat luas. Kamar dengan desain mewah dan juga estetik membuat setiap mata memandang selalu betah. Cantik sekali Mas, puji Ayumi. Tangannya terulur membuka walk-in closet, ternyata sudah banyak pakaiannya dan juga sang suami di dalam sana. Wanita itu berbalik menatap suaminya, sebab pakaian itu bukankah kaliannya melainkan masih baru dan masih memiliki label dengan merek terkenal. Kamu yang beli semua ini Mas? Tanyanya menunjuk pakaian yang tersusun rapi. Bukan sayang, itu Mama dan Astrid yang membelikannya, katanya sebagai hadiah padahal aku sudah melarang mereka. Jawab Andre mendekat pada sang istri. Pakaian aku masih banyak Mas, itu pun masih banyak juga yang belum aku pakai. Santai saja sayang, mereka memang begitu. Bahkan bukan cuman kita saja yang dibelikan melainkan Dania juga. Ayumi hanya bisa menghela nafas panjang, mertua dan juga adik iparnya sangatlah royal terhadapnya. Kadang ia merasa sedikit sungkan apalagi selalu dibelikan barang-barang mewah bahkan harganya membuat mata Ayumi sampai melotot. Hari ini kita pindahkan Mas? Tanya Ayumi sesekali menatap kamar yang akan ditempati nantinya. Iya sayang, semoga dengan ini tidak ada lagi yang mengganggu rumah tangga kita. Aku harap kamu juga selalu percaya sama aku jika nanti ke depannya terjadi masalah. Ayumi mengangguk melihat suaminya yang nampak serius. Aku selalu percaya padamu Mas. Keduanya saling berpulekan menumpahkan dan berbagi kekuatan mengenai banyaknya hal-hal yang terjadi belakangan ini pada rumah tangga mereka yang selalu terusik oleh orang-orang yang mencoba masuk. Kita pulang, siang nanti kita akan pindah ke sini. Sekalian ajak keluarga lainnya untuk melihat rumah kita. Ujar Andre menggandeng tangan sang istri. Keduanya keluar dari rumah baru mereka dan masuk ke dalam mobil meninggalkan pekarangan rumah yang nan luas itu. Saat di tengah jalan, tepatnya di lampu merah, tiba-tiba Ayumi melihat seorang wanita yang begitu familiar. Ayumi cukup terkejut setelah wanita itu sedikit mendekat dengan tangan ditadahkan di setiap kaca mobil orang-orang. Mas, panggil Ayumi masih terus menatap wanita itu. Andre langsung berbalik melihat sang istri, kenapa sayang? Lihat Mas, tunjuknya pada wanita itu dengan pakaian lusuh tak seperti biasanya. Andre mengikuti arah yang ditunjuk oleh Ayumi, pria itu juga terkejut menyadari jika yang sedang menadahkan tangan itu adalah Clara, mantan istrinya. Entah apa yang terjadi dengannya tapi Andre cukup terkejut dan juga miris melihatnya. Clara Mas, kata Ayumi dengan tak percaya. Iya sayang, biarkan dia seperti itu. Mungkin saja itu adalah karma karena juga ingin menghancurkan rumah tangga kita. Ayumi sedikit merasa kasihan melihat Clara,
Walaupun wanita itu pernah jahat padanya, tapi saat melihat dia seperti itu rasanya tak tega. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi sekuat tenang Ayumi menahan dengan menghembuskan nafas berkali-kali. Tidak biasanya Ayumi merasa kasihan pada orang-orang yang telah mengganggunya, tapi kali ini dia merasa kasihan, entah bawaan hamil atau tidak, yang jelas Ayumi merasa sakit hati. Tidak perlu mengasihaninya sayang, ujar Andre yang tahu jika istrinya terus melihat ke arah Clara. Maaf mas. Hei, kenapa harus minta maaf? Kamu sama sekali tidak bersalah. Andre segera menggenggam tangan Ayumi erat. Tak lama mobil melaju karena lampu sudah berubah berwarna hijau. Andre terus menggenggam tangan sang istri, sesekali pria itu mengecupnya pelan. Apa kita singgah makan dulu? Tanya Andre yang diangguki oleh Ayumi. Kamu mau makan apa sayang? Aku mau makan bakso di pinggir jalan mas, langganan aku. Jawab Ayumi antusias. Tapi di sana kotor sayang. Aku tidak mau memberi makanan untuk istri dan calon anakku, makanan yang tidak higienis. Balas Andre. Pokoknya aku mau makan itu. Jika mas tidak mau mengantar, biar aku turun saja di sini. Aku bisa pergi sendiri. Andre terkejut. Astaga, sepertinya aku salah bicara. Batinnya. Tidak, baiklah aku akan mengantarmu. Andre hanya bisa pasrah. Padahal banyak juga dijual bakso di restoran atau tidak di mall, tapi istrinya malah mau makan di pinggir jalan. Apa sebaiknya kita makan di restoran saja sayang? Di sana juga ada bakso kok. Andre mencoba membujuk kembali istrinya. Tidak mas, aku mau di pinggir jalan saja, tempatnya bersih kok, lihat saja nanti. Jangan menilai jika di pinggir jalan itu tidak higienis mas, tidak baik. Balas Ayumi dengan suara kesal. Andre tidak lagi berbicara, karena takut istrinya tambah marah. Pria itu hanya bertanya di mana letak warung bakso yang sering didatangi oleh istrinya. Akhirnya setelah perdebatan yang sedikit menguras emosi, mereka sampai di depan warung bakso yang nampak bersih. Ayumi turun lebih dulu karena sudah tak tahan ingin segera memesan makanan yang diinginkannya. Andre segera mengejar sang istri yang berlari. Sayang, pelan-pelan, jangan lari-lari seperti itu. Ingat kamu sedang hamil, panggil Andre. Ayumi hanya berbalik badan, kemudian berjalan sedikit pelan dan langsung memesan bakso. Kamu mau mas? Tanya Ayumi melihat suaminya yang udah ada di belakang. Kamu saja sayang, nanti aku makan di rumah. Ya sudah. Mereka akhirnya duduk di pojokan dekat dengan jalan raya. Tak lama pesanan Ayumi akhirnya datang juga. Bau harum memenuhi indera penciuman Andre, rasanya begitu wangi bahkan pria itu menelan ludahnya. Dengan cekatan Ayumi segera meracik sesuai seleranya. Astaga, jangan banyak makan sambal sayang. Nanti kamu sakit perut. Sekali-kali mas. Balas Ayumi kemudian menyeruput kuah bakso yang telah diraciknya. Andra yang melihat istrinya menikmati makanan itu kembali menelan ludahnya kasar. Entah kenapa dia juga ingin merasakan bakso racikan sang istri. Ayumi hanya terkekeh pelan melihat gerak-gerik suaminya. Mas mau? Tanya Ayumi kembali. Tapi lagi-lagi Andre hanya menggelengkan kepalanya cepat. Enak ya sayang? Tanya Andre. Enak dong mas, kalau tidak enak mana mungkin aku suka. Pria itu segera berdiri meninggalkan Ayumi, tak lama dia kembali lagi duduk. Tak berselang lama akhirnya seorang pelayan membawakan bakso yang tadi dipesan oleh Andre. Ayumi mencibir Andre tapi sang suami tidak menghiraukannya karena saat ini dia sangat tergiur pada makanan itu. "Ceka, katanya tidak mau malah pesan juga," ujar Ayumi dengan suara keras membuat Andre tertawa pelan. Di sela makan mereka, suara bising terdengar, seorang ibu-ibu menghajar wanita yang berpakaian SC. Ibu-ibu itu terlihat sangat kesal. Dasar P asterisk lacur M asterisk rahan,
malah godain suami saya. Situ gatal sekali ya sampai mau sama bandot tua ha. Teriak ibu itu sambil memukul wanita yang sudah tersungkur di depannya. Bahkan sudah banyak orang-orang yang berkerumun untuk sekedar memvideokan momen langkah itu. Bersambung.